Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita pelajaran fikih, buka halaman 80 bagian B, yaitu doa. Oke anak-anak Bapak, tentu kemarin sudah kita bahas tentang zikir. Sekarang masuk di bagian B, yaitu doa. Oke, langsung saja dilihat sama-sama bukunya. Apabila ingin sesuatu, hendaklah meminta kepada Allah. Bagaimana cara meminta kepada Allah? Cara meminta kepada Allah yaitu dengan berdoa. Ayo mempelajari materi berikut bersama-sama. Tentunya ya, sebelum kita masuki materi ini, Bapak akan jelaskan singkat mengenai doa. Tentunya doa juga tidak asing lagi untuk anak-anak Bapak. Karena apa? Doa tentunya setiap hari pastilah anak-anak Bapak melakukannya. Ya, contohnya sehabis sholat pasti ada doa. Apalagi kita ikut sholat berjamaah di masjid, pastilah ada doa setelah sholat. Ya, baik setelah sholat wajib atau sholat fardu maupun sholat sunnah. Apa itu Pak doa? Doa itu adalah permintaan kepada Allah. Permintaan kepada Allah, permohonan kepada Allah. Ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan, ya, apapun yang kita inginkan hanya meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Oke, langsung saja masuk di bagian 1, pengertian doa. Apa yang kamu ketahui mengenai doa? Doa merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang berdoa karena berharap Allah akan mengabulkan keinginannya. Berdoa juga dilakukan untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Namun, kamu dapat menggunakannya dengan bahasa Indonesia. Atau kamu juga dapat berdoa dengan menggunakan bahasa kamu sendiri ya. Berdoalah hanya kepada Allah, karena hanya kepada Allah yang dapat mengabulkannya. Berdoa saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan usaha. Dengan demikian, keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah. Berdoa termasuk amal soleh. Orang yang berdoa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Sebaiknya ya. Tetapi jika menggunakan bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa kalian sendiri juga boleh. Ya, tergantung. Ya, tergantung suku apa. Kalau ingin menggunakan bahasa suku juga boleh. Ya, berdoa hanya kepada Allah. Jadi kita meminta hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Karena hanya kepada Allah yang mengabulkannya. Tetapi berdoa saja tidak cukup. Tentu ada usaha yang kita lakukan. Usaha semaksimal mungkin, usaha sebisa mungkin, baru kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa termasuk amal soleh. Jadi orang yang berdoa itu termasuk perbuatan atau amal yang baik. Ya, orang yang berdoa akan mendapatkan pahala. Udah kita meminta kepada Allah, kita mendapatkan pahala lagi dari Allah. Tapi ingat, kita harus usaha dulu. Kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah.
barulah kita meminta kepada Allah. Ya. Nomor 2, adab dalam berdoa. Apa itu Pak adab? Adab itu adalah sikap di dalam berdoa. Ketika berdoa, seseorang harus mengikuti adab berdoa. Berikut ini adab-adab ketika berdoa. Berikut ini adalah sikap-sikap kita ketika kita berdoa. Ya. A. Berdoa di tempat yang suci dari najis. Jadi kita tidak boleh berdoa di tempat yang banyak najis. Namanya kita juga meminta kepada Allah. Jadi berdoalah di tempat yang suci dari najis, yang bersih dan suci dari najis maksudnya ya. B. Badan dan pakaian juga suci dari najis. Jadi bukan hanya tempat, tetapi badan, pakaian juga suci dari najis. C. Membaca sholawat dan basmalah sebelum kita berdoa. D. Menghadap kiblat. E. Berdoa dengan khusyuk. Apa khusyuk? Fokus pikiran kita ketika kita berdoa tidak boleh kemana-mana. Pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Ya. F. Menengadah kedua tangan. Menengadah kedua tangan seperti ini. Ya. Seperti ini ya. G. Mengucapkan lafal doa dengan suara yang lemah lembut. Mengucapkan lafal doa dengan suara yang lemah lembut. Meminta kepada Allah dengan suara yang lemah lembut. Sama halnya kita berdoa minta kepada orang tua. Tentunya kita menggunakan bahasa yang baik. Tentunya kita dengan suara yang lemah lembut. Barulah dikasih oleh orang tua kita. Begitu juga kita meminta atau berdoa kepada Allah. Tentunya dengan suara yang lemah lembut ya. H. Selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh berdoa berburuk sangka atau mencaci maki ataupun yang lain yang bersifat negatif kepada Allah. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. I. Menutup doa dengan sholawat dan hamdalah. Ya, dengan sholawat dan hamdalah. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Oke, lihat halaman 82. Lakukan adab-adab di atas dengan baik agar Allah mengabulkan keinginanmu. Kapan waktu yang baik untuk berdoa? Berdoa kepada Allah boleh dilakukan kapan saja. Menurut Nabi Muhammad SAW, ada beberapa waktu utama untuk berdoa. Waktu utama itu disebut dengan waktu ijabah. Jadi kita waktu kapan saja boleh berdoa kepada Allah. Tapi ada waktu yang paling utama. Ya, waktu yang utama disebut dengan waktu ijabah. Berikut ini yang termasuk waktu-waktu ijabah, yang diijabah, yang didengar, yang dikabulkan ya. A. Sesudah sholat fardu atau sesudah sholat wajib. B. Waktu antara azan dan iqamah. C. Waktu antara dua khutbah dalam sholat Jumat. D. Sepertiga malam terakhir. E. Saat teraniaya. F. Pada hari Arafah. G. Pada bulan Ramadan. H. Pada hari Jumat. I. Ketika sedang bersujud. J. Ketika turun hujan. K.
ketika sedang berpuasa. I ketika berbuka puasa. Ya. Oke. Tahukah kamu, perhatikan di bawah, siapakah yang doanya akan cepat terkabul? Oke. Tidak semua doa akan cepat dikabulkan oleh Allah. Hanya golongan tertentu yang doanya akan cepat terkabul. Siapa sajakah itu? Lihat halaman 83. Berikut golongan yang doanya akan cepat terkabul. 1. Doa pemimpin yang adil. 2. Doa orang tua yang untuk anaknya. 3. Doa anak untuk kedua orang tuanya. 4. Doa orang yang dizolimi atau teraniaya. 5. Doa orang yang berpuasa hingga berbuka. 6. Doa orang yang sedang bepergian. 7. Doa muslim kepada saudaranya. Oke, lihat di bagian bawah, ada kalanya doa yang dipanjatkan tidak terkabul. Mengapa hal itu terjadi? Berikut ini hal-hal yang menyebabkan doa tidak terkabul. Kenapa? Ada 4. A. Fasih membaca Al-Quran. Dia fasih membaca Al-Quran dan memahami maknanya, tetapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia fasih membaca Al-Quran. Dia tahu maknanya apa doa tersebut, tetapi tidak mau mengerjakannya. Ya, tidak mau berdoa kepada Allah. Maka tidak terkabul atau tidak mengamalkan, tidak dikerjakan, atau dia hanya berdoa kepada Allah, fasih bacaannya, lemah lembut suaranya, memahami juga maknanya, tetapi tidak mengamalkannya, tidak usaha, maka tidak akan terkabul. Ya. B. Mengaku beriman, tetapi sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku beriman, tetapi sering melanggar perintah Allah atau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Contohnya dia tidak sholat fardu, contohnya dia tidak berpuasa Ramadan. Ya, tetapi dia meminta kepada Allah, maka tidak terkabul. Kenapa? Perintah Allah tidak pernah dikerjakannya. Ya. Atau melanggar perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Contohnya apa? Meminum minuman yang memabukkan. Maka itu melanggar perintah Allah. Maka kalau dia berdoa, tidak akan diterima doanya. C. Tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, apa yang Allah berikan tidak pernah disyukuri. Malah apa? Merasa dibebani dengan bahasa-bahasa. Contohnya diberikan suatu kemewahan, ya, tapi tidak pernah bersyukur, tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah. Maka kalau dia berdoa tidak akan diterima, karena selalu mengeluh juga. D. Tidak mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak mempraktekkan, ya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya puasa-puasa sunnah atau sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Oke anak-anak Bapak ya, sekian dulu video dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak faham dengan penjelasan Bapak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.